pada pelajaran fikih ibadah, lanjutan video yang pertama. Ini adalah pembahasan kedua kita, cukup banyak, yaitu diantaranya haid bagi perempuan, mandi wajib, mandi sunnah, macam-macam niat mandi, perbedaan mandi wajib dan mandi sunnah, serta hikmah bersuci. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah haid bagi perempuan. Pengertian haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim pada waktu tertentu, ya. Jadi kalau perempuan tidak sholat, ya berarti dia sedang haid. Oke. Apa ciri-cirinya? Ya, yang laki-laki dengerin juga nih ya, harus disimak. Ciri-cirinya berwarna merah kehitaman, ya, beda dengan darah kalau kita sedang terluka. Lalu hadirnya rutin setiap bulan 7 sampai 15 hari. Dimulai ketika seorang anak perempuan sudah balik, yaitu umur 11 sampai 15 tahun mulainya. Lalu dia akan berhenti dengan sendirinya pada umur 60 tahun. 60 tahun dia akan berhenti. Yang dilarang bagi perempuan haid: sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran dan selanjutnya itikaf di masjid. Ya, tapi ada beberapa yang menyatakan bahwa boleh menyentuh Al-Quran tapi yang ada terjemahannya, jangan yang Al-Quran murni. Ya, ada beberapa yang seperti itu. Kenapa nggak boleh di masjid? Takutnya berceceran darahnya, ya, bocor seperti itu. Inilah yang dilarang bagi perempuan haid. Lanjut, mandi wajib. Makna mandi wajib secara bahasa itu membasuh badan. Ya, namanya mandi, ya, membasuh badan. Sedangkan secara istilah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Kemarin kita sudah bahas tata cara mandi wajib, ya. Mungkin kayaknya ada satu kekurangan, yaitu setelah selesai membersihkan segala macam, dia harus guyur lagi, ya, dibasuh lagi dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tambahannya. Sebab-sebab mandi wajib tadi ya sudah, ya, haid, nifas, melahirkan, meninggal dunia, keluar air mani. Nah, air mani ini adalah cairan kental yang keluar dari tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tapi bukan air pipis, ya. Cairan itu keluar karena ada reaksi tubuh, ya. Biasanya kalau orang sudah balik gitu, biasanya akan keluar cairan seperti itu. Nah, kalau ada cairan yang keluar seperti itu, kamu harus hati-hati, ya. Kamu harus bisa bedakan mana pipis, mana air mani. Nah, itu harus mandi, ya, wajib mandi. Ketentuannya, syarat-syaratnya adalah Islam, tamyiz, mumayyiz tadi, ya, bisa membedakan baik dan buruk, menggunakan air mutlak yang tadi, tidak ada penghalang, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ya, iya, kalau masih haid ya nggak boleh mandi. Rukun mandi ada 2, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tadi rukunnya, tata caranya tadi udah, ya, di pertemuan sebelumnya, dibuka lagi videonya. Sunah-sunah mandi, ya, ini yang disunahkan, ya, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dan tangan, ya, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ini sunah-sunahnya. Lalu yang dimakruhkan, jadi ada sunnah, ada yang makruh, ya. Makruh itu apa sih? Kalau dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan mendapat pahala, ya. Jadi ya mending tidak dilakukan, ya, karena dapat pahala. Yaitu menggunakan air berlebihan. Nabi Muhammad itu mandi itu hanya 3,5 liter. Orang yang paling sangat memperhatikan tidak boros apa segala macam, Nabi Muhammad itu sangat sempurna, ya. Tidak menggunakan air berlebihan. Mandi di tempat yang najis, di tengah sampah kamu mandi, ya, makruh. Mandi dengan sisa air wanita bersuci yang habis haid, pakai air itu kamu mandi lagi pakai itu, ya. Itu makruh, ya, hukumnya. Pakai air yang baru, ya, nggak boleh bekas. Mandi tanpa penutup di tengah lapangan misalnya, ya, itu makruh. Harus di dalam ruangan, ya, khusus untuk buat mandi, kamar mandi lah. Mandi di air yang tidak mengalir, ya, airnya tuh nggak mengalir, kotor. Nah, itu kalau kamu misalnya di sungai misalnya, ya nggak boleh, harus yang mengalir, ya.
Mandi sunnah ya. Mandi sunnah adalah mandi ketika melakukan ibadah tertentu ya. Kalau tadi itu sunnahnya mandi, beda lagi ya. Sunnah-sunnah mandi itu yang disunahkan ketika mandi. Kalau yang ini mandi sunnah, karena ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Nah, apa mandi sunnah? Mandi sunnah adalah mandi ketika melakukan ibadah tertentu. Macam-macam mandi sunnah, misalnya mandi pada hari Jumat, mandi ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi ketika orang gila itu sudah sembuh, kena penyakit gila itu sudah sembuh, dia wajib mandi. Terus mandi setelah memandikan mayat ya, lalu mandinya seorang mualaf yang baru syahadat, orang Kristen baru masuk Islam, mandi dulu. Mandi ketika masuk kota Mekah dan mandi ketika wukuf di Arafah. Nah, ini adalah mandi yang disunahkan. Rukun, syarat, dan sunahnya sama dengan mandi wajib. Tata caranya, sunahnya, syarat-syaratnya sama dengan mandi wajib. Silahkan dilihat lagi videonya. Nah, powerpointnya dilihat lagi. Lanjut, macam-macam niat mandi. Nah, kembali lagi misalnya ingatkan, karena kita tidak mungkin menjelaskan panjang lebar di sini karena keterbatasan waktu. Kalian buka bukunya fikih bab 1 ya. Niat mandi jinabah, niat mandi haid, niat mandi nifas, niat mandi wiladah. Ya, dibaca buku fikihnya pada buku fikih halaman 18. Walaupun niat diperbolehkan pakai bahasa Indonesia, aduh kepanjangan nih saya keburu ini segala macam ya. Alangkah baiknya kita tahu ya apa niat mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Ada niatnya. Walaupun kita pakai bahasa Indonesia dibolehkan niat itu. Tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Perbedaan mandi wajib dan mandi sunnah. Kalau mandi wajib dilakukan karena kewajiban. Untuk menghilangkan hadas besar, waktunya harus disegerakan. Jika tidak dilakukan maka ibadahnya sia-sia, makanya disebut mandi wajib. Karena ini poin yang terakhir paling penting, ibadah sia-sia ya. Karena kita masih najis alias masih kotor. Mandi sunnah dilakukan bukan sebagai kewajiban, bukan untuk menghilangkan hadas besar ya. Ya mandi aja gitu. Lalu apabila tidak dilakukan tidak mengurangi nilai ibadah. Contohnya nih, misalnya kamu Idul Fitri, mau sholat Idul Fitri kamu telat, kamu nggak mandi, cuma gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, boleh, karena itu kan mandi sebelum Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah dan tidak mengurangi nilai ibadah kamu. Nah itu namanya disebut mandi sunnah gitu ya. Hikmahnya, hikmah kita bersuci ya. Tadi kita udah panjang lebar ngebahas masalah mandi, cara mandi wajib segala macam, wudu, tayamum. Ada hikmahnya. Pertama, mendidik hidup bersih. Ini paling penting sekali. Ya, kenapa Mbak Koronces alias Mbak Corona nih datang ke bumi kita ini ya karena kita jorok ya. Lalu memelihara kehormatan dan harga diri, memelihara kesehatan. Nah yang kedua ini maksudnya apa sih? Coba kamu kotor-kotor apa kamu bisa diterima ya? Kita aja kalau misalnya mau pergi ke undangan pernikahan, teman ulang tahun cantik, wangi, masa kalau sholat kita jorok ya. Memelihara kehormatan dan harga diri. Kesehatan dipelihara. Bersuci adalah sebagian dari iman ya. Memelihara sikap berakhlak mulia, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini sarana ya, sarana mendekatkan diri kepada Allah ya. Tadi misalnya bilang kalau kamu misalnya pergi-pergi mau jalan-jalan cantik, ganteng ya, wangi, pakai baju yang paling baru, padahal bertemu dengan siapa? Bertemu hanya dengan teman. Apalagi kita kalau bertemu dengan Allah ya, harus suci, wangi, mekenanya wangi, pecinya wangi, sarungnya wangi, bersih ya. Ini adalah hikmah dari bersuci. Nah ini dia air mutlak, tadi sudah dijelaskan apa saja. Oke, sampai di sini pembelajaran yang kedua. Terima kasih. Pertanyaan bisa kamu chat langsung di Google Classroom. Penugasan nanti juga akan di Google Classroom bisa dijelaskan. Sampai ketemu lagi. Apabila ada kata-kata yang salah dimohon dimaafkan. Kita masuk ke bab kedua di video yang kedua, video yang ketiga kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.